itu di kawasan Jakarta Utara, kawasan Kelapa Gading, itu banyak laundry baru yang lewat waktu tutup. Tidak lama itu ada satu outlet dalam hitungan bulan, bukanya saja mungkin tidak sampai 3 bulan tutup. Tapi kalau sudah lepas promo, kemudian mereka mencoba naik, tetangganya bikin promo begitu. Akhirnya ini terjadi pertarungan yang tidak sehat. Sharing kali ini saya ingin mengajak Anda berpikir, belajar, tepatnya bagaimana saya belajar memprediksi sebuah outlet laundry. Dan saya ingin menempatkannya dalam sebuah konteks yang saya lihat itu akan bangkrut atau relokasi dalam 6 sampai 18 bulan ke depan. Jadi memang di dunia laundry itu setiap tahun banyak laundry bangkrut, ya. Direlokasi artinya alat perlengkapannya dipindahkan, atau ada yang baru yang muncul. Setiap tahun itu terjadi begitu, ya. Nah, saya mengamati misalnya beberapa yang bersinggungan dengan saya itu di kawasan Jakarta Utara, kawasan Kelapa Gading, itu banyak laundry baru yang lewat waktu tutup, bangkrut, tapi ada juga yang buka dan seterusnya gitu ya. Di Jakarta Timur, di sekitar Jatinegara, Durensawit, Cakung, itu juga saya mengamati ada yang tumbuh, ada yang hilang, ada yang pindah dan sebagainya. Jadi pengalaman saya sendiri, saya memindahkan outlet, kemudian menutup outlet dan sebagainya yang milik saya sendiri. Dari 14 titik yang pernah saya kelola, itu juga memberi saya gambaran bahwa orang mesti memperkirakan, bisa memprediksi apakah outletnya akan bertahan, dan kalau bertahan akan berapa lama lagi, karena ini usaha yang cukup dinamis lah ya. Nah, untuk memberi gambaran lebih jelas, saya masuk dalam satu konteks, walaupun saya tidak sebut secara spesifik brand nama-namanya, tetapi saya ambil satu situasi yang saya amati dari dekat, karena itu wilayah di mana saya sering lalu lalang berkegiatan. Jadi saya prediksi paling tidak itu akan ada 2-4 outlet bangkrut atau direlokasi dalam waktu 6 sampai 18 bulan ke depan. Saya beritahu Anda gambaran wilayahnya, karena wilayah ini mungkin di Jakarta Timur ini dulu termasuk jenis 40 tahun lalu mungkin ini Perumnas pertama mungkin ya, atau Perumnas generasi pertama di ujung berbatasan dengan Bekasi Barat gitu ya. Nah, jalannya jalan yang sangat panjang sekarang di Jakarta Timur itu, salah satu jalan di tepi rel itu I Gusti Ngurah Rai. Jadi tempatnya itu saya beri gambaran, kalau seandainya ini jalan I Gusti Ngurah Rai, maka lokasi yang saya bicarakan ini adalah bentuknya adalah memutar masuk dari satu jalan di timur gitu, dia memutar begini dan kemudian muncul kembali ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, jalan putaran ini itu melewati titik pasar dan kemudian kawasan pemukiman. Nah, disitulah banyak sekali outlet laundry yang tumbuh belakangan. Belakangan itu sangat belakangan, artinya mungkin satu setengah tahun terakhir atau 2 tahun terakhir paling lama, itu menantang pemain lama gitu ya. Jaraknya itu jalan itu, yaitu jalan kota mungkin ya. Jadi jalan kota itu mungkin
di bawah jalan kabupaten. Kalau sistem jalan itu kan ada 5 ya, 5 level. Nah ini jalan yang tidak ada separatornya, pemukimannya padat. Tetapi di situ tadinya sudah ada pemain laundry. Nah sampai awal 2021 ya, sesudah lewat pandemi ya, 2021, di situ paling itu 5 outlet, dan jaraknya juga mungkin jarak antar outlet itu mungkin dalam radius kurang dari 1 kilometer. 2 outlet itu adalah outlet yang saya sebut saja laundry tradisional ya, karena kecenderungannya tidak memamerkan mesinnya ya. Orang bilang apa, sistem semacam dapur tertutup gitu ya, closed kitchen. Tidak tahu bagaimana prosesnya gitu. Nah itu ada 2, tetapi 2 lagi itu adalah laundry komersial kiloan yang menggunakan konsep pamer mesin, open kitchen gitu ya. Masing-masing itu ada 4 tumpuk ya, 4 tumpuk mesin komersial yang ekonomis gitu. Dan pada tahun sebelumnya, misalnya sebelum katakanlah pada tahun 2020-an gitu, akhir masih sangat kelihatan bahwa 2 outlet yang komersial itu mendapatkan banyak sekali order. Taunya dari mana? Karena saya sering beraktivitas lewat di sana, maka setiap hari itu ada antrian cucian di mesin yang kita bisa lihat. Sambil lewat pun kita bisa lihat kececeran itu pakaian-pakaian yang antri untuk masuk mesin. Nah itulah keadaannya sampai 2021 gitu ya. Nah kemudian belakangan saya lihat mulai tumbuh nih ya, mulai buka outlet lagi. Sehingga terakhir itu saya amati sudah tidak terlalu sehat menurut saya untuk usaha di sana. Tidak sehatnya dalam arti pertama, dalam radius yang tidak terlalu panjang ya, kurang lebih mungkin sekitar 1.900 meter, itu dari tadinya 5 sudah menjadi 11 outlet. 11 outlet laundry bertarung di sana, berkompetisi di sana. Tidak lama itu ada 1 outlet dalam hitungan bulan, bukanya saja mungkin tidak sampai 3 bulan tutup. Karena pemain baru dan mungkin tidak mampu mengelola situasi di sana, tutup 3 bulan. Dan kemudian beberapa bulan terakhir, 1-2 bulan terakhir saya amati ada 1 laundry, 1 outlet tradisional yang sebelumnya ada pindah. Ya, pindah. Sehingga di sana masih ada 10 pemain sebetulnya. Masih ada 10 pemain. Saya bilang tidak sehat juga karena harganya itu sangat kompetitif ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka menghitung biaya produksinya. Mereka menurunkannya begitu pada waktu promo misalnya, katakan ya. Misalnya promonya untuk layanan lengkap full service bisa 25.000 per 5 kilo. Kalau promo masih bisa dipahami. Tapi kalau sudah lepas promo kemudian mereka mencoba naik, tetangganya bikin promo begitu. Akhirnya ini terjadi pertarungan yang tidak sehat. Bahkan kemudian ada yang memberikan penawaran 15.000 untuk 4 kilo. Berarti itu kan sudah sangat rendah ya. Penawaran yang wajar di sana sebetulnya untuk laundry kebanyakan itu ya mungkin di harga 7.000 per kilo, sehingga masih masuk akal untuk diusahakan sebagai bisnis gitu ya. Nah, hiperkompetisi seperti ini, kompetisi yang tidak sehat seperti ini, membuat saya menduga ini akan ada yang segera relokasi atau tutup, ya, bangkrut gitu.
Karena ini tidak akan bertahan lama dengan cara seperti ini. Biasanya mengujinya itu, kalau saya mengujinya itu pada saat jatuh tempo pembayaran sewa. Nah, di wilayah itu sewanya relatif juga mulai tinggi, ya, mulai tinggi. Artinya mungkin bisa di antara 150 sampai 200 ribu per hari. Jadi sudah mulai sekitar di angka setahunnya mungkin di sekitar angka hampir antara 55-60 juta gitu ya. 1 tahun, dan itu kan akan jatuh tempo. Nah, pada jatuh tempo itulah saya prediksi beberapa itu akan tutup. Nah, saya tentu tidak bisa memastikan begitu, tetapi itu logika sederhana saja ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu pasar itu tidak tumbuh secepat bukanya outlet. Buka outlet itu bisa kapan saja gitu ya. Tapi pasarnya itu populasi penduduk di sana tidak tumbuh secepat itu. Karena itu akan terjadi itu kompetisi yang keterlaluan seperti itu akan membuat sebagian outlet tutup atau relokasi. Nah, pada titik ini sharing saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda ingin terus berbisnis laundry atau menjadi pemain di industri ini, saya perhatikan salah satu kemampuan yang penting itu berkaitan dengan lokasi adalah kemampuan memilih lokasi dengan baik, dan yang kedua kemampuan merelokasi kalau Anda tidak melihat bahwa ini marginnya, keuntungan yang didapat cukup baik. Lebih baik Anda relokasi gitu ya. Nah, untuk mencegahnya tentu Anda pilih lokasi. Problemnya dalam soal pilih lokasi, pada waktu Anda memilihnya, pemainnya masih bagus. Ya, artinya pasarnya masih bagus. Tetapi kemudian semua datang ke sana, banyak juga penjual paket laundry yang mencoba meyakinkan Anda bahwa di sana pasarnya bagus dan sebagainya. Tapi di jalan yang saya ceritakan tadi, antrian cuci sudah makin jarang saya lihat. Artinya pasarnya kuenya sudah dibagi terlalu banyak. Nah, apakah Anda mau bertahan atau tidak? Tapi yang lebih penting lagi, dengan pelajaran itu kita bertanya, apakah di tempat kita, di lokasi kita, kompetisinya masih cukup sehat? Ataukah sudah saatnya kita memikirkan untuk relokasi? Semoga bermanfaat. Sukses besar untuk Anda. Kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.